Kan suaranya. Baik, kita mulai kembali. Ini dia pengertian yang kita bahas tentang darah, yaitu ada fungsi darah, komponen darah, dan proses pembekuan darah. Nah, ini dia. Fungsi darah, komponen darah, proses pembekuan darah yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini, ya. Ya, fungsi darah. Jadi darah itu punya fungsi khusus. Nah, ini ada fungsi darah. Mentransportasikan material penting ke seluruh tubuh. Mentransportasikan produk-produk sampah keluar dari sel dan dilepaskan atau dikeluarkan keluar atau lingkungan. Mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke sel-sel atau jaringan yang menjadi target. Nah, jadi kuncinya di sini yang kamu pelajari adalah darah fungsinya untuk mentransportasikan material penting ke seluruh tubuh. Jadi mentransfer oksigen, zat-zat makanan diedarkan oleh darah. Itulah fungsi dari darah. Itu saja fungsinya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke komponen darah. Komponen darah itu ada dua. Ada plasma darah dan ada sel darah. Plasma darah itu istilahnya adalah cairan darah. Plasma itu artinya cairan. Kalau kulit kamu robek, kemudian keluar cairan, nah cairannya itu namanya plasma darah, seperti air ya. Ini contohnya plasma darah dipisahkan dengan alat namanya sentrifugasi. Diputar ternyata memisahkan diri. Ini ada plasma darah yang bawah ada sel darah. Di mana di sini ada sel darah putih, keping darah, dan sel darah merah. Ini dipisahkan menggunakan tabung reaksi namanya. Nah, kemudian plasma darah itu di dalam tubuh kita terdapat 55% dari volume darah nih ya. Fungsi utama plasma darah adalah mengatur keseimbangan osmosis darah dalam tubuh. Nah, ini dia. Nah, yang kedua adalah sel darah. Tadi saya bilang, sel darah itu ada 3. Sel darah merah, atau kita kenal namanya eritrosit, sel darah putih namanya leukosit, dan keping darah namanya trombosit. Ingat itu. Sel darah putih, ya yang pertama saya kenalkan sel darah putih dulu, namanya leukosit. Berkembang dari bagian dalam sumsum tulang, ya. Tulang-tulang tertentu di dalam tubuh, ya. Leukosit fungsinya untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi seperti bakteri dan virus. Jadi bakteri virus itu dilawan oleh sel darah putih ya sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Kalau mungkin sekarang ada istilah namanya vaksin ya untuk imunitas tubuh ketika terkena COVID-19. Nah, yang melawan adalah sel darah putih, namanya leukosit. Nih dia. Di sel darah putih ada 5 bentuk. Ada eosinofil, ada 4 nukleus di sini. Basofil bentuknya seperti ini ya. Ada basofil, eosinofil, limfosit, dan neutrofil ya. Sedangkan trombosit beda. Trombosit itu masuknya ke keping darah. Nah, ini sel darah. Yang kedua adalah sel darah merah. Berasal dari suatu sel pada sumsum tulang. Jumlah sel darah merah beribu kali lipat daripada jumlah sel darah putih. Ingat ya, eritrosit sel darah merah fungsinya mentransportasikan oksigen ke seluruh sel tubuh ya. Jadi oksigen yang kamu hirup
diedarkan oleh sel darah merah. Eritrosit mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida karena adanya hemoglobin atau penggumpalan darah. Nah, ini ya. Jadi itulah bagian dari sel darah merah. Selain itu apalagi Pak? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga. Namanya keping darah atau trombosit. Memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti sel, berukuran lebih kecil dari sel darah merah dan sel darah putih. Jadi lebih kecil ukurannya ya. Dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Nah, contohnya apa? Kalau kamu lagi terluka, kulitnya robek, kemudian kamu korengan, kemudian korengnya itu kamu copot sendiri pakai tangan, iseng gatel-gatel dicopot. Nah, akhirnya mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Makanya trombosit itu bentuknya sangat kecil ini untuk menutup luka nih ya. Trombosit dibentuk di dalam sumsum tulang. Trombosit berperan dalam penghentian pendarahan di saat tubuh mengalami luka. Itu dia proses yang terjadi di dalam trombosit ya. Apa itu trombosit tadi nama lainnya? Ada yang tahu? Keping darah, betul sekali. Nah, sekarang kita masuk prosesnya. Proses pembekuan darah yang terjadi di dalam trombosit atau keping darah. Ketika darah itu keluar dari kulit kita, ya, maka luka ini memecah pembuluh darah, pecah. Kemudian keping darah saling merapatkan satu sama lain pada serabut kolagen, membentuk penyumbat. Darah yang keluar akan berkurang karena adanya keping darah yang menyumbat nih. Trombositnya sudah menyumbat sehingga tertutup luka oleh yang namanya fibrin, membentuk suatu anyaman yang memerangkap sel dan keping darah, membentuk suatu gumpalan yang membungkus luka. Jadi ini membungkus luka nih. Fibrin itu benang-benang fibrin seperti benang-benang anyaman yang melilit, kemudian membentuk gumpalan dan membungkus luka, sehingga yang kita kenal biasanya koreng namanya ya. Betul? Nah, itu ya. Inilah proses terjadinya keping darah atau trombosit. Proses pembekuan darah. Lalu bagaimana Pak proses yang terjadi? Ini sering keluar sampai di UN ya. Biasanya ada soal-soal seperti ini. Prosesnya seperti tadi, yaitu lukanya robek, ya, darah keluar, trombositnya pecah atau keping darahnya pecah, menghasilkan enzim trombokinase untuk dapat mengaktifkan kalium dan vitamin kalsium ya. Jadi vitamin kalium dan ion kalsium ini membentuk suatu anyaman atau suatu proses protrombin, di mana protrombin ini akan menghasilkan tadi ion kalium, ion kalsium dan vitamin kalium, dan dia akan membentuk trombin. Trombin ini akan trombin ini akan diubah menjadi enzim yang terbaru untuk dapat menutup luka yang disebut juga dengan fibrinogen. Oke. Fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin. Nah, inilah yang terjadi di dalam proses pembekuan darah ya, dari luka sampai terjadinya benang-benang
fibrin. Nah, inilah gambarannya seperti ini. Nah, kemudian sebentar. Sampai di sini bisa dimengerti ya, yang lain ya. Oke. Ini kemarin kita sudah bahas tentang jantung. Kita langsung saja ke daerah yang namanya, sebentar, ini dia pembuluh darah ya. Kemarin kita masuk ke pembuluh darah ya, jantung sudah kita bahas. Pembuluh darah kemarin ada 3, ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Tolong suaranya dimatikan, yang dinyalakan suaranya matikan dulu. Ya, ingat ya, arteri itu membawa darah keluar jantung. Sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung. Nah, ini dia gambarnya. Kita sudah pernah dibahas yang ini, sudah dibahas yang ini ya, betul? Peredaran darah kecil, jantung, paru-paru ke jantung ya. Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh ke jantung ya. Ingat itu ya, jadi kamu harus ingat, jangan sampai lupa urutannya. Kemarin sudah dibahas. Nah, kita akan masuk ke golongan darah. Nah, berdasarkan komposisi agglutinogen dan agglutininnya, golongan darah pada manusia dibedakan menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, saya mau tanya dulu sama kalian, kira-kira di sini ada nggak yang golongan darahnya O? Ada? Nggak ada. Ada yang punya golongan darah apa? Ada yang udah tahu belum kalian? Belum ada yang tahu ya. Belum pernah dicek ya. Harusnya kalau di sekolah, biasanya Papa aja juga suka bawa alatnya nih. Saya cek golongan darah kamu tuh apa sebenarnya. Nah, golongan darah O, agglutinogen itu adalah protein berupa antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Jadi proteinnya itu di lapisan eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan agglutinin adalah protein berupa antibodi yang terdapat pada cairan darah. Ingat itu ya. Kalau agglutinogen itu proteinnya di permukaan sel darah merah. Kalau agglutinin proteinnya terdapat di cairan darah atau plasma darah. Bagaimana sih Pak menentukannya nih dia? Golongan darah O, agglutinogennya tidak ada. Maka agglutininnya menggunakan anti A dan anti B atau anti alfa dan anti beta. Sedangkan golongan darah A, agglutinogennya ada, agglutininnya juga anti B. Kebalikannya, golongan darah B, agglutinogennya B, agglutininnya anti A atau alfa. Sedangkan golongan darah AB, agglutinogennya A dan B. Sedangkan agglutininnya tidak ada. Kalau golongan darah O tidak ada ya. Penjelasan tentang agglutinogen dan agglutinin karena ini kalau O yang ada tadi di atas ya. Agglutinogennya tidak ada, agglutininnya anti A dan anti B. Ini dia prosesnya. Saya misalkan saya gambar di sini. Tadi ada namanya Dimas. Mana Dimas? Ada nggak Dimas? Dimas? Dimas Adi Putra? Nah, ada Pak. Hadir, oke. Misalkan Dimas dikeluarin darahnya, ditetesin 1 tetes. Pakainya namanya tes pen ya. Tes pen itu jadi disuntik, jari tengahnya disuntik pakai jarum. Jarum tajam kecil, dikeluarkan darahnya dari ujung jarinya. Pernah dengar nggak ya seperti itu? Pernah lihat? Pernah ya? Misalkan Dimas golongan darahnya A. Misalkan saya gambarkan begitu. Kemudian Ahmad As'ad. Ada nggak As'ad sini? As'ad?
Ada As'ad. As'ad misalkan golongan darahnya Ada, B. Pak. Misalkan golongan darahnya B. Kemudian misalkan Jelika. Jelika golongan darahnya AB misalkan. Terus contoh lain saya misalkan Nurul Rizki golongan darahnya O. Bagaimana sih 4 orang ini cara penjelasannya? Tadi Dimas golongan darahnya apa Dimas? Apa A? Misalkan A. Terus A. As'ad apa As'ad tadi golongan darahnya? As'ad. Jelika B, apa Pak. Oh, B. Jelika apa golongan darahnya tadi? AB. AB. Nurul? O. Oke ya, kita berikan contoh saja dulu. Misalkan ya, ini misalkan saja. Misalkan nih kamu lihat di sini gambarnya. Di sini ada darahnya Dimas, darahnya As'ad ya, darahnya Jelika, darahnya Nurul yang keempat. Kita cek satu-satu. Diberikan jadi dimasukkan darah yang seperti ini 1, 2, 3, 4. Nah, kamu tetesin 4. Yang ini tadi punya Dimas 4. Terus ternyata dimasukkan cairan khusus namanya anti-A. Jadi kita punya botol seperti serum ya. Kemudian ditetesin di sini warnanya itu kuning ya. Ditetesin ini sini gambarnya warna biru ya. Kemudian anti A ditetesin, anti B-nya ditetesin, anti D-nya ditetesin. Kita aduk darahnya, anti A-nya diaduk. Nah, terus anti B-nya diaduk. Terus anti D-nya diaduk. Ternyata Dimas ini golongan darahnya A. A+. Kenapa A+? Karena anti A-nya menggumpal. Nih lihat ya. Golongan darah Dimas ini menggumpal nih. Kalau menggumpal seperti ini. Yang B-nya mencair. Nah, terus yang anti D-nya menggumpal. Kalau anti D-nya ini menggumpal, maka dikatakan positif di sini. Plus. Resusnya positif, namanya resus. Pada manusia juga dikenal dengan adanya sistem penggolongan darah, namanya resus RH. Berarti golongan darah Dimas adalah apa Dimas? A ya. A positif. Kenapa A positif Dimas? Kenapa A positif? Kenapa? Karena anti A-nya menggumpal ya Dimas. Anti A-nya menggumpal, anti B-nya mencair, anti D-nya menggumpal. Oke, pintar. Saya coba lagi Ahmad As'ad. Tadi saya suruh golongan darah kamu apa misalkan? B ya. Oke. Saya beri tetesan lagi. Darahnya As'ad. 1, 2, 3, 4. Ternyata ketika dimasukkan cairan anti A 1 tetes, anti B ditetesin 1 tetes, anti D ditetesin 1 tetes, diaduk, ternyata anti A-nya mencair, anti B-nya menggumpal, anti D-nya menggumpal. Nah, karena yang menggumpal itu adalah anti B, maka golongan darahnya apa? B. B plus. Anti D-nya plus. Kenapa plus? Karena dia menggumpal. Menggumpal. Oke, pintar. Sekarang kalau golongan darahnya AB. Jelika tadi golongan darahnya AB misalkan. Berarti dimasukkan darahnya Jelika 1, 2, 3, 4. Nah, dimasukkan tetes ini, diaduk. Ternyata semua golongan darah anti A menggumpal, anti B-nya menggumpal, anti D-nya juga menggumpal. Berarti golongan darah Jelika adalah apa Jelika? AB. AB. Kenapa AB? Karena semuanya
Menggumpal. Lihat anti D-nya positif. Berarti ini menggumpal, ya. Oh, jelas. Sekarang giliran Nurul. Mana Nurul? Nurul golongan darah apa? Tadi coba, Nur Rizky. O, ya. O, Pak. Kalau O, berarti ketika ditetesin anti A, ditetesin anti B, ditetesi anti D, ternyata diaduk semuanya tidak menggumpal sama sekali. Semuanya mencair. Ya. Karena semuanya mencair, maka dia golongan darahnya adalah O. Ya. Ingat itu. Kenapa negatif? Karena anti D-nya dia mencair. Ingat itu. Kalau anti D-nya mencair, maka negatif resusnya. Sedangkan jika anti D-nya menggumpal, maka resusnya positif. Berarti yang mana kira-kira golongan darah yang jarang ditemukan? Yaitu golongan darah O. Karena golongan darah O jarang ditemukan oleh manusia dan banyak orang yang membutuhkan golongan darah O, bahkan sangat sedikit ya, minimal sekali orang yang nyari golongan darah O, dan itu langka, sulit ditemukan, maka golongan darah O ini kemungkinan besar adalah mencair. Jadi kalau seseorang itu jatuh, terluka, robek kulitnya, misalkan Nurul kulitnya robek, darahnya ketika kering tidak akan bisa menggumpal. Selalu mencair karena golongan darahnya O. Tapi kalau misalkan Dimas golongan darahnya A, maka dia ada yang menggumpal. Bahkan ada yang mencair. Kenapa? Karena dia golongan darahnya A. Tapi kalau As'ad juga demikian menggumpal. Bisa juga mencair. Tapi kalau golongan darahnya siapa? Jelika, sudah dipastikan itu darahnya cepat menggumpal ketika terluka kulitnya. Itu ya, paham? Paham semuanya? Bisa dimengerti sampai sini? Bisa ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke transfusi darah. Transfusi atau istilahnya transfer. Mengirim. Memindahkan. Proses pemindahan darah dari tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. Dua pelaku yang terlibat dalam transfusi darah yaitu resipien. Orang yang menerima darah. Ya, namanya resipien. Jadi kalau ada orang butuh darah yang menerima itu namanya resipien. Sedangkan orang yang memberikan darah namanya donor. Ya. Misalkan saya ngasih darah ke Dimas. Nah, saya ini donor, ngasih ke Dimas. Tapi Dimas ini menerima darah dari Pak Fajar. Namanya resipien. Paham Dimas? Oke. Ya, yang harus diperhatikan dalam transfusi darah diantaranya adalah aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Nah, ini dia nih untuk menentukan golongan darahmu. Kalau golongan darahnya A, perhatikan ya, suaranya dimatikan tolong. Tolong suaranya dimatikan anak-anak. Kalau golongan darahnya A nih, misalkan donor itu kan tadi memberi, kalau resipien menerima. Golongan darah A bisa memberi, bisa mendonorkan ke A. Nih. Ya. Yang A bisa menerima ke yang A. Sedangkan golongan darah B ingin mendonorkan, ingin memberikan kepada A, maka tidak bisa. Ya, B ngasih ke A tidak bisa. Ya. Kemudian golongan darah AB ingin mendonorkan kepada A, tidak bisa juga. Tidak bisa. Tapi kalau golongan darahnya O bisa memberikan ke A. Ya. Bisa memberikan ke A. Kemudian yang B, golongan darahnya A
tidak bisa memberikan ke B. Nih lihat, A tidak bisa memberikan ke B. Tapi B, golongan darah B bisa memberikan ke B. Dan golongan darah AB ya tidak bisa memberikan ke golongan darah B. Ya, tidak bisa. Golongan darah O ya bisa memberikan ke golongan darah B. Ya, bisa memberikan berarti bisa mendonorkan ke B yang O. Nah, sedangkan golongan darah A bisa mendonorkan ke AB, bisa mendonorkan dari golongan darah B, bisa mendonorkan ke AB, golongan darah AB bisa mendonorkan ke AB, golongan darah O bisa mendonorkan ke golongan darah AB. Ya. Sedangkan golongan darah A tidak bisa memberikan ke O. Golongan darah B tidak bisa memberikan golongan darah O. Golongan darah AB tidak bisa memberikan golongan darah O. Sedangkan golongan darah O bisa mendonorkan ke O. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi kesimpulannya apa? Ya. Kalau golongan darahnya O itu bisa ngasih, bisa memberikan ke semua golongan darah, bisa ngasih ke A, bisa memberikan ke B, bisa memberikan ke AB, bisa memberikan ke O. Itu kalau golongan darah O. Namanya donor universal. Golongan darah itu donor universal karena dia bisa memberikan ke semuanya. Tapi, ada tapinya. Tapi dia hanya bisa menerima. Hanya bisa resipien. Hanya bisa minta ke golongan darah O saja. Tidak bisa minta ke golongan darah A, B, dan AB. Tapi dia hanya bisa ke O saja. Ya. Sedangkan golongan darah AB itu bisa menerima dari semua golongan darah. Baik A, B, AB, dan O. Maka disebut resipien universal atau menerima darah dari seluruh golongan darah. Namanya AB resipien. Paham? Bingung nggak kira-kira sampai sini? Bisa dimengerti? Intinya kalau golongan darah A bisa ngasih ke A. Kalau B bisa ngasih ke B. Kalau AB bisa menerima ke semua golongan. Bisa juga dikasih. Bisa juga diberikan ke A, ke B, ke AB. Tapi kalau O bisa memberikan ke A, B, AB. Dan O. Tapi dia kalau butuh darah hanya bisa minta ke O. Nggak bisa minta ke yang lainnya. Karena darahnya beda. Darahnya ada yang menggumpal, ada yang tidak menggumpal. Nah kalau misalkan golongan darahnya O, ya, mintanya ke A, nggak bisa. Dia harus ke O. Karena darahnya tidak cocok. Karena yang O itu darahnya mencair, sedangkan yang A menggumpal. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke? Nah, ini dia kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah nih, penyakit dan kelainannya. Ada namanya hemofilia. Merupakan penyakit yang ditandai oleh darah sukar membeku karena penderita tidak memiliki gen untuk faktor anti hemofilia. Jadi ini darahnya sukar membeku di bagian siku ya. Ini penyakit juga pada bagian darah. Ada lagi sickle cell anemia ya, atau kekurangan sel darah merah. Ini adalah penyakit yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk bulat sabit. Harusnya kan bentuknya bikonkav, bulat, tapi ini
bulatnya bulat sabit nih ya. Jadi sudah mengalami kelainan. Ada lagi talasemia, penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi hemoglobin dan eritrosit. Jadi ini seperti orang yang itu ya, orang idiot ya. Thalassemia itu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi gumpalan darah dan kelebihan sel darah merah. Tuh, yang ketiga. Yang keempat adalah sebentar. Nah, ini dia elephantiasis atau kaki gajah. Ini pembengkakan pada kaki yang berbentuk seperti gajah. Biasanya mengalami peradangan pada peredaran darah dan rusaknya pada aliran darah ya. Elephantiasis namanya, kaki gajah. Jadi jari-jarinya akan habis terkelupas. Ya, kemudian akan menjadi menyusut kaki tersebut. Nah, kemudian varises. Ini adalah kerusakan pada pembuluh darah, yaitu arteri atau vena yang membengkak, kemudian mengalami pelebaran. Kemudian ada lagi jantung koroner. Nah, jantung koroner ini penyebabnya macam-macam, bisa dengan stroke, kemudian darah tinggi ya, macam-macam. Jantung koroner itu biasanya terjadi penyempitan pada aliran pembuluh darah pada organ jantungnya. Kemudian hipertensi. Hipertensi itu adalah darah tinggi. Kalau di atas 80/120, misalkan 140, berarti di atas 120, berarti dia darah tinggi. Kalau di bawah 80, misalkan 70/60, berarti darah rendah, namanya hipotensi. Sedangkan yang selanjutnya namanya trombus dan embolus, bentuk kaki yang berbeda. Yang kanan trombus, yang kiri embolus. Ya, atau sebaliknya dia salah satu kelainan pada bentuk dari kulit, kemudian aliran darah pada trombus dan embolus. Yaitu dia penjelasan dari kelainan atau penyakit secara tidak non-genetis ya. Itu saja ya penjelasan di IPA kelas 8 berapa ini? 8 ya. Jadi jangan lupa dipelajari kembali pelajaran kali ini. Dan nanti kita akan masuk di minggu ke depan adalah soal ya. Jadi akan diberikan soal-soal yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nanti kalian bisa baca bagaimana cara mencegah, mengupayakan supaya tidak mengalami penyakit bahkan kelainan pada peredaran darah. Nah, ini ada 11 penyakit pada sistem peredaran darah. Ya, nanti kalian baca, kalian catat, dirangkum sendiri. Ya. Salah satunya di sini ada banyak ya. Kamu nanti baca-baca di buku. Sudah punya buku paketnya belum? Yang lainnya?